Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Wayan, Wayan. Benar, tidak akan pulang hari ini. Iya. Si tua bangka itu tak pernah kelihatan. Kalau sedang dibutuhkan, pasti ia sudah berbaring di kandangnya, menembang seperti orang kasmaran, pura-pura tidak mendengar. Padahal aku sudah berteriak sampai leherku patah. Wayan, Wayan. Nuna segera. Sepertinya ada yang berteriak. Leherku sampai putus memanggilmu. Telingamu masih kau pakai, tidak? Tentu saja Gusti Biang. Itu sebabnya Tiang datang. Jangan berbantah denganku. Kau sudah tua dan rabun. Lubang telingamu sudah ditempati kutu busuk. Kau sudah tuli, malas dan suka berbantah. Cuma bisa bergaul dengan si belang. Kau dengar itu, kuping tuli? Betul, Gusti Biang. Lubangnya terlalu kecil. Benangnya terlalu besar. Sekarang ini serba terlampau. Terlampau tua, terlampau gila, terlampau kasar. Terlampau begini. Sejak kemarin, aku tidak berhasil memasukkan benang ini. Sekarang mataku berkunang-kunang. Oh, barangkali toko itu sudah menipuku lagi. Atau aku terbalik, memegang ujungnya. Wayan. Bagaimana Gusti Biang? Sudah sehat rasanya? Gusti Biang, ini air daun belimbing, bubur ayam yang sengaja Tiang buatkan untuk Gusti. Mari Tiang tolong. Wayan. Ular. Iya, kenapa Gusti terkejut? Ini kan nyoman. Kau. Nah, itu sebabnya kalau belum santap malam. Apalagi sejak beberapa hari ini, Gusti sudah tidak mau minum jamu lagi. Minum sekarang ya. Kau setan. Kukira ular belang jatuh dari pohon. Bikin sakit jantungku kumat lagi. Gusti Biang takut sekali dengan ular. Kenapa? Binatang itu menggigit dan menjijikan. Tapi tidak semua ular berbahaya. Tiang juga takut pada ular. Aku tak peduli. Apa tugasmu di sini? Sekarang sudah saatnya Gusti minum obat. Hari ini aku tak mau minum obat. Oh iya, baik. Tiang tolong dulu Gusti masukkan benang ke jarumnya. Juga tidak. Kau tidak diperlukan di sini. Coba dari tadi memanggil Tiang. Tidak jadi kusut begini.
Gusti terlalu sayang pada Bapek Wayan. Nah, gampang bukan? Kau jangan menyindir aku. Tentu saja semuanya bisa begitu. Aku tidak bisa mengerjakannya. Tapi lubangnya yang terlampau sempit. Terlampau sempit. Pilih semua jarum dibuat kecil, Gusti. Makin halus, makin mahal harganya. Siapa bilang? Itu tak ada lubangnya sama sekali. Toko itu menjual kawat utuh kepadaku. Setan ala. Tidak percaya? Coba sekali lagi. Jangan berlagak di sini. Ini bukan Arjereras. Aku sudah bosan dibohongi dengan sulapan palsumu. Kau kira aku tak bisa menguasai jarum kecil itu? Lakiku sendiri tak pernah menghina aku demikian. Ambillah Gusti Biang. Gusti boleh menyulam sekarang. Tapi di sini terlalu gelap. Nah, sekarang sudah cukup terang. Ambil Gusti. Tidak, kau mulai menyulap aku lagi. Aku tak sudi menyentuh barang sihirmu. Suasana kotor sekarang. Kalau begitu, Tiang ikatkan saja benangnya ke kainnya. Nanti Gusti Biang tinggal meneruskannya saja. Pergi, pergi. Nanti ku panggilkan Wayan supaya kau diusir. Dewa Ratu, kau telah merusak sarung bantalan aku. Wayan, Wayan, di mana pula setan itu? Wayan. Sayang sekali Gusti Biang tidak menyuruh Tiang untuk mengerjakannya. Mestinya di tengahnya disulam dengan warna biru muda. Lalu ditulis rapi. Selamat malam kasih. Selamat malam pujaan. Selamat malam manis. Good night my darling. Setan, setan, kau tak boleh berbuat semenang-menang di rumah ini. Berlagak mengatur orang lain yang masih waras. Apa good? Good apa? Goodbye. Menyebut kekasih, manis. Kau pikir apa anakku? Wayan akan menguncimu di dalam gudang 3 hari 3 malam. Kau akan meraung seperti sebelang. Aduh cantiknya Gusti Biang. Seperti seekor burung merak. Seperti 15 tahun yang lalu ketika Tiang masih kecil dan sering duduk di pangkuan Gusti. Masih ingatkah Gusti? Tak kubiarkan lagi kau bermain di pangkuanku. Berak, ngompol seperti aku ini pelayanmu. Gusti Biang memang orang yang baik dan berbudi tinggi. Tidak seperti orang-orang lain Gusti. Gusti telah menyalahkan Tiang sampai kelas 2 SMP. Dan Gusti sudah banyak mengeluarkan biaya. Coba tengok bayangan Gusti di cermin. Seperti 30 tahun saja. Mau minum obatnya sekarang Gusti? Tidak, Tiang cicipi ya. Cobalah Gusti Biang. Segar Gusti. sepatah pun tak ingin bicara lagi denganmu. Gusti Biang, pil ini mesti ditelan satu persatu. Pakai pisang ambon, atau pisang susu, atau air. Pil mana yang Gusti suka? Tidak pahit rasanya Gusti. Dan dalam tempo seperempat jam, Gusti akan merasa segar. Sesudah itu, meminum puyer ini untuk menghilangkan pusing-pusing Gusti. Tidak, Obat-obat ini dikirimkan dari dokter Gusti, harus dihabiskan. tidak, tidak. Aku tahu semuanya itu.
Kalau aku menelan semua obat-obatmu, aku akan tertidur seumur hidupku dan tidak akan bangun-bangun lagi. Lalu, goodbye. Lalu kau akan menggelapkan beras ke warung Cina itu. Kau selama ini iri hati dan ingin membencanaiku. Kalau sampai aku mati karena racunmu, Wayan akan menyeretmu ke pengadilan. Yang terakhir, baru menggosok punggung dan seluruh anggota badan Gusti yang terbuka dengan minyak kayu putih. Tidak, tidak akan kubiarkan tubuhku ditelanjangi dan disentuh orang-orang yang kurang ajar. Aku bukan ibumu, aku bukan nenekmu. Sekarang kita mulai dengan pil ini, Gusti. Menurut resep, boleh ditelan atau dihancurkan. Mana yang Gusti pilih? Kita mulai dengan pil ini saja ya, Gusti. Dewa Ratu. Telan saja, Gusti. Itu yang paling aman. Aku tak mau dibujuk. Mana si Wayan kambing tua itu? Setan benar-benar mau meracuniku. Wayan. Ayo cepat, Gusti. Tidak akan merasa pahit dan enak. Wayan. Tolong Wayan. Letakkan saja di atas pisang di ujung lidah. Lalu pejamkan mata. Lihat. Secepat itu, Gusti. Racunlah dirimu sendiri. Gosok punggungmu sendiri buat apa? Kau meributkan benar penyakit orang lain. Itu tugas dokter dari rumah sakit dan bukan tugas penyeorangan seperti engkau. Kalau memang aku sakit, aku akan berbaring di kamarku dan memanggil Wayan supaya memijat keningku. Tidak akan ada salah kalau lelaki itu di sini. Wayan, lehermu akan diputar nanti. Kenapa Gusti jadi seperti ini? Gusti mengecewakan Tiang. Sakit gede seumur hidupmu. Kalau akhirnya aku mati karena racunmu, awas-awaslah, rohku akan membalas dendam. Aku akan diam-diam di batang pisang dan di batu-batu besar dan akan mengganggumu sampai mati. Tiap malam bertambah malam. Setan, pergi kau, pergi. Sebelum kulempar dengan tongkat ini, pergi. Baiklah Gusti, tak apalah. Tapi tentunya Gusti lebih senang kalau puyer ini yang diminum lebih dahulu. Baru kemudian menyusul dengan pil-pil lain. Atau Gusti ingin bersantap malam terlebih dahulu? Percayalah Gusti, tidak terjadi apa-apa. Wayan, tolong Wayan. Lihat Gusti, Gusti sudah merusak badan Gusti sendiri dengan berteriak-teriak. Pergi kau, Lek. Pergi. Gusti telah menyakiti Tiang lagi. Saya akan pergi sekarang. Iya, pergi kau sekarang juga. Berdebah, lihat, pil-pil tiap hari dicekoki pil. Pergi 5 tahun lalu. Tidak berpesan pada Tiang. Jaga baik-baik ibuku, Nyoman. Peliharalah kesehatannya. Jangan biarkan beliau menderita. Sekarang, Gusti Biang dinyatakan sakit. Gusti harus berobat. Diam. Baiklah kalau begitu. Gusti tidak usah berobat. Ya, apa peduli Tiang. Segera Gusti akan terkapar lesu. Malam akan bertambah malam juga. Apa pedulimu? Tapi semua itu akan segera hilang kalau Gusti mau minum air daun belimbing ini. Jamu ini diramu oleh dukun kesayangan Gusti. Tiang sudah mencampurnya dengan akar-akaran yang harum dan menguatkan badan. Gusti Biang tidak akan batuk lagi. Gusti, minumlah.
Kau memang licik. Lepaskan, lepaskan licik. Wayan, Wayan. Bu, cukup. Wayan, Wayan, tolong Wayan. Tak tiang sangka Gusti sudah seberat ini. Tak tiang sangka Tiang akan pergi ke desa. Tak mau meladeni Gusti lagi. Pergi, Leak. Aku sama sekali tidak menyesal. Tiang tidak akan kembali lagi. Pergi sekarang juga, Wayan. Wayan tua. Ratu Singgih, moga-moga tulahmu perempuan itu, Wayan. Kalau tak salah, seperti ada yang berteriak. Tua Bangka, kemana saja kau tadi? Kenapa baru datang? Tiang ketiduran di gudang. Kejar setan itu, putar lehernya. Kejar dia, goblok. Mana ada setan sore-sore begini, Tiang? Kejar perempuan setan itu. Perempuan? Perempuan? Yang mana, Gusti? Pegundal itu. Masukkan dia ke dalam gudang. Maksud Gusti? Nyoman. Usir dia dari rumah ini. Tapi Gusti. Tua Bangka, pukul dia sampai mati. Putar lehernya. Diam saja seperti kambing. Bah, Gusti, tidak ada kambing di sini. Kau juga tidak waras. Tetapi memukul, memutar leher. Penakut. Tidak, Titiang tidak takut sama Leak atau Memedi. Tetapi memutar leher Nyoman. Lebih baik Titiang memutar leher Tiang sendiri. Perawan yang begitu baik, cantik, dan mahal. Dia mau meracuniku. Meracun? Memasak? Ada yang berniat meracuni Gusti. Kau tukang ngotot. Jangan gampang marah, Gusti. Itu cuma angan-angan. Sabarlah. Kalau usia sudah lanjut, tambahan lagi penyakitan. Tak baik. Marah-marah malam begini. Pedebah, anjing ompong. Setelah mengusir dia, aku akan mengutuk kau biar mati kelaparan di pinggir kali. Baik. Kutuk Tiang. Usir sekarang. Daripada menyuruh menyakiti orang dalam usia lanjut. Orang sedang bertapa dan bertaubat disuruh memukul orang. Kalau ular hijau atau ular belang, cacing tanah atau ulat bulu, Wayan akan bunuh untuk keselamatan Gusti. Seperti 3 bulan lalu, Gusti duduk di sini, Titiang duduk di sana, di bawah pohon sawo. Tiba-tiba Gusti berteriak, "Ular!" Sekejap mata ular itu menjadi 8 potong. Iya tidak? Ular? Jangan takut. Ular kelihatannya saja berbahaya, tapi sebenarnya binatang lucu dan pemalu. Titiang sendiri sering menyimpan ular di dalam saku untuk dibelai di waktu senggang. Oh, mana ya? Ular sawah tak mengandung bisa. Gusti, jangan takut. Ular!
salahnya? Kau akan kemalaman di jalan. Aku tidak takut. Banyak orang jahat sekarang. Biar saja, daripada saya sakit tinggal di sini. Besok pagi sajalah. Bapak akan mengantarkanmu dengan bus. Oh ya, kau belum dapat izin kan? Biar. Kapan kau akan balik? Kenapa tergesa-gesa? Bapak tidak akan marah, Nyoman. Bapak bersumpah lebih baik mati dimakan leak daripada memukul engkau. Kenapa tiba-tiba saja pulang? Saya dipukul. Saya diusir. Buat apa tinggal di sini kalau tidak disukai? Nyoman, sudah biasa tinggal di sini. Kau tidak akan betah tinggal di sana. Nanti kamu akan rusak di sana. Tapi di sana orangnya baik-baik. Saya tidak pernah dipukul. Saya lebih senang tinggal di situ. Biar cuma makan batu. Daripada makan batu, lebih baik tinggal di sini. Makan, minum, cukup. Ada radio. Bisa menonton film India. Tapi kalau tertekan seperti binatang, dimarahi, dihina, dipukul seperti anak kecil. Tapi Nyoman harus mengerti. Kita berhutang budi pada Gusti Biang. Emang, saya banyak berhutang budi, dikasih makan, disekolahkan, belikan baju, dimasukkan kursus modis. Tapi kalau tiap hari dijadikan bal-balan, disalah-salahkan terus, sungguh mati kalau tidak dikuat-kuatkan. Kalau tidak ingat pesan Tumurah, sudah dari dulu-dulu sebetulnya. Aduh, apa yang Bapak akan katakan kalau dia menanyakan di mana Nyoman, Bapak? Nah, apa yang akan Bapak jawab? Dede sudah lupa sama Icang Bape. Di sana banyak bintang-bintang film. Pasti dia sudah lupa. Nulis surat buat dia. Aku tidak akan bilang. Dia tidak akan begitu. Kalau sampai begitu, aku yang tanggung jawab. Makanya jangan pulang. Sini barangnya. Akan saya tunggu di desa saja. Sudahlah, dia hanya tua bangka. Umurnya sudah hampir 70 tahun. Kenapa Nyoman dibuat pusing kepadanya? Pergi Bape. Tidak bisa tahan lagi. Saya sudah bosan. Jangan biarkan dia membawa bungkusan itu. Tahan dia, Wayan. Tentu, Gusti Biang. Baik, Titiang akan pergi. Sudah, dia pergi goblok. Jangan biarkan dia mencuri bungkusan itu. Itu bukan kepunyaannya. Tapi itu pakaiannya sendiri, Gusti. Dulu ketika aku bawa kemari, dia cuma pakai kain rombeng. Ambil segera, Wayan. Sakit gede. Baik, ambil saja Bape Wayan. Nanti dulu. Apalagi yang Gusti kehendaki. Wayan, Ya, ada apa, Gusti? simpan bungkusan itu. Jangan goblok kamu. Lalu ambil buku besar, catatan keluar masuk. Dari lemari itu. Ini kuncinya, cepat. Ah, catatan keluar masuk. Baru kali ini Titiang mendengarnya. Ambil cepat, goblok. Tapi buku besar yang mana, Gusti?
ini buku besar di dalam lemari yang berwarna hijau. Oh, Perempuan tak tahu balas budi, tidak tahu berterima kasih. Dikasih makan setiap hari malah durhaka. Disekolahkan malah jadi lawan, maling, ular, mau meracun. Katakan sepuas-puasnya, Gusti. Aku mau diracunnya. Terlalu akan kuadukan kau ke polisi. Gila. Gusti sendiri yang menyiksa tiang. Dasar penjilat. Ku berhentikan kau sekolah karena kau main mata dengan guru dan tukang kebun sekolah itu. Bohong. Itu hasutan anak Gusti biang sendiri. Benar, Bohong. benar. Kau memang liar, genit, dan licik. Apa saja yang jelek-jelek. Baik, baik. Tapi kau juga genit. Apa katamu? Kau juga genit. Kau. Apa katamu, Len? Wayan akan memutar lehermu. Wayan akan memutar lehermu. Dia akan menguncimu dalam gudang. Dia akan menguncimu dalam gudang. Setan, akan kucarikan kau polisi. Polisi itu akan membawa Gusti ular belang. Diam, diam, jangan pergi, jangan duduk, jangan bergerak. Si Biang, Tiang bosan merendahkan diri. Dulu, Tiang menghormati Gusti karena usia Gusti lanjut. Tiang mengikuti semua apa yang Gusti katakan, apa yang Gusti perintahkan. Meskipun Tiang sering tidak setuju. Tapi Gusti sudah keterlaluan sekarang. Orang disuruh makan tanah terus-menerus. Gusti anggap Tiang tak lebih dari cacing tanah. Semut pun kalau diinjak menggigit, apalagi manusia. Gusti yang seharusnya agung, luhur, menjadi tauladan. Tapi Seperti apa? orang kebanyakan saja mempunyai kasih sayang dan menghargai orang lain. Tapi Gusti, di mana letak keagungan Gusti? Cobalah Gusti berjalan di jalan raya seperti sekarang. Gusti akan ditertawakan oleh banyak orang. Sekarang, orang tidak lagi diukur dari keturunan, tapi kelakuan dan kepandaianlah yang menentukannya. Begitu mestinya. Bohong, bohong, tolong. Memang yang tolol. Buat apa Gusti mengatakan ini semua? Gusti sudah terlalu lanjut, akan terlalu sakit untuk mengubah kebiasaan Gusti. Tapi seandainya mencoba saja, saya akan mau di sini mengabdi untuk selamanya. Kau tidak perlu berpidato, omong kosong. Kau perempuan sudra, kau akan kena tulah karena berani menantangku. Hei, cepat Wayan. Nah, sekarang sebelum kau pergi, kau harus melunasi hutangmu dulu. Hutang apa? Nyoman tidak pernah minjam uang. Buka bagian yang bertuliskan tinta merah. Wayan, cepat Wayan. nanti dulu. Tuh. Nah, ini dia. Baca perlahan dengan jelas. Baca kataku.
yang kurang terang. Sebentar. Belum terang juga. Kabur, Gusti. Haha, Gusti lupa. Titiang tidak pernah belajar membaca. Setan, bawa kemari buku itu. Benar. Bih, semua Gusti catat. Gusti Biang, Tahun 55 sekarang 2 baju rok, buku tulis, kebaya, pinsir, 1 batang jarum, sepasang teklek, tikar, dan seekor kucing belang. Benar, Gusti Biang. Titiang masih ingat sekali ketika pertama kali Nyoman mengenakan kain kebaya. Bih, semua itu sudah lewat. Selama 2 tahun ini sudah berjumlah 2 juta rupiah. Kemudian sekarang tahun 56 tidak ada, sebab aku lupa mencatatnya. Tahun 57 aku juga lupa mencatatnya. Tetapi di sini yang ku ingat, ia memecahkan sebuah cangkir dan kacamataku. Lalu tahun 58, sepasang sandal, sekotak bedak, kaca jendela dipecahkannya. 2 buah gelas tiba-tiba menghilang. Seekor, sekilo daging dimakan si belang karena lupa mengunci dapur. 3 buah sisir, 3 buah kelapa hilang. Seekor ayamku yang paling baik disembelihnya. 10 anak ayam tiba-tiba mati, yang bulu putih, hitam, coklat, kuning, dan berumbun. Lalu... Tapi itu bukan kesalahan Nyoman, Gusti. Itu adalah kesalahan induknya yang tidak berhati-hati menjaga anaknya. Bukan kesalahan Nyoman. Diam kataku. Ini adalah urusanku. Nanti kau akan mendapat bagianmu sendiri. Nah, ongkos hidupmu hampir 18 tahun di sini. Benar-benar sudah kelewat batas. Coba lihat di sini. Tahun 60 misalnya, memecahkan kaca jendela, korupsi sabun, menghanguskan nasi, korupsi uang belanja dapur, dan pekerjaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa kali aku memanggil mantri untuk mengobatinya, membeli obat waktu ia sakit. Banyak sekali. Itu belum ditambah dengan yang lain-lain. Aku yang lupa catat. Belum lagi ditambah bunganya. Pih, ini perhitungan gila. Semua telah aku catat bersama tanggal dan hari kejadiannya. Sekarang kau boleh pergi. Kapan-kapan aku dan Wayan akan datang ke tempatmu dengan seorang polisi dan jurusita, sebab kau pasti tidak bisa membayar. Kau cuma punya gubuk buruk di desa dan tak pernah makan nasi. Rentenya 10% sebulan. Nah, bawa buku ini lagi ke dalam Wayan. Simpan baik-baik untuk dipergunakan kelak. Lalu
Usir dia. Apa yang kau tunggu lagi? Ambil buku ini dan usir dia. Titiang tak kuasa. Badan Titiang lemas. Gusti telah mencatat hutang-hutang Titiang pula. Berapa semuanya, Gusti? Sudah tidak tak terhitung lagi. Hampir 20 juta. Pih, Titiang punya nyawa pun tak ada harganya 20 juta. Gusti, Titiang rasanya ingin menangis sekarang. Usir dia sekarang juga. Jangan ngarjer oras di sini. Apa? Baik, aku sendiri yang akan mengusirnya kalau tak mau. Tidak usah disuruh, Gusti. Tiang memang mau pergi sekarang. Tetapi sebelum Tiang pergi, Tiang hitung berapa hutang Gusti kepada Tiang. Oh, aku tak pernah pinjam uang sepanjang hidupku. Lebih dari 10 tahun Tiang menghamba di sini, bekerja keras dengan tidak menerima gaji. Kalau tidak ada Bapak Wayan, sudah lama Tiang pergi dari sini. Selama ini Tiang telah membiarkan diri diinjak-injak, disakiti, dijadikan bulan-bulanan seperti keranjang sampah. Tidak perlu rentenya, pokoknya saja hutang Gusti Biang kepada Tiang 10 juta kali 10 tahun. Belum lagi sakit hati Tiang karena fitnahan dan hinaan Gusti. Pokoknya melebihi harta benda yang miliki Gusti sekarang. Tapi ambillah, itu sebagai tanda bakti Tiang yang terakhir. Pergi, pergi. Satu miliar kali setahun. Ada-ada saja pembukuan zaman sekarang. Jangan cerewet, Wayan. Dia supaya jangan kembali kemari. Kau dengar? Sabar, Gusti. Kenapa Gusti gelap mata? Gusti telah menghantam orang-orang dengan hutang 1 miliar. Dan Pih, di mana Nyoman, Gusti? Dia sudah pergi, Buta. Dia tidak akan mengganggu kita lagi. Maksud Gusti, dia telah pergi dan Titiang tidak melihatnya. Ya, kita sudah terbebas dari bahaya. Terlepas? Justru bahaya itu sekaranglah baru mulai, Gusti. Tenang, Wayan. Jangan pikirkan yang 20 juta itu. Aku cuma pura-pura. Titiang tidak memikirkan. Titiang punya diri. Titiang memikirkan putra Gusti Biang. Bagus, Wayan. Ah, mana kacamata itu? Segera kita akan baca berita yang dikirimnya. Dia akan mengumpet Titiang dan akan mengalungkan ular karena keteledoran Titiang. Kemana tadi perginya dia, Gusti? Titiang akan mengejarnya. Apa maksudmu, Wayan? Buta, tuli, pikun, pih, dunia. Katakan, kenapa dia, Wayan? Ya, katakan. Apa maksudmu? Nyomaniti, Gusti Biang. Ya, Nyoman Begundal itu
Kenapa dia? Gusti, Nyoman adalah tunangan Ngurah, calon menantu Gusti sendiri. Berani bersumpah, Nyoman adalah tunangan Ngurah. Ratu Ngurah sendiri yang mengatakannya. Aku akan mengawini Nyoman, Bape. Katanya, biar hanya orang desa, pendidikannya rendah, tapi baik hatinya, daripada biar dimakan leak demi apa saja. Tidak, itu semua hasutan. Anakku tidak akan kuperkenankan menikah dengan bekas pelayannya. Dan kami keturunan kesatria kencang, keturunan raja-raja Bali yang tak boleh dicemarkan darah sudra. Tapi kalau Ratu Ngurah menghendaki, bagaimana? Bisa saja dipelihara sebagai selir. Suamiku dulu memelihara 15 orang selir. Kalau tidak, jangan mendekati anakku. Tapi mereka saling mencintai. Cinta? Apa itu cinta? Itu hanya ada di dalam kidung-kidung Sramandanamu. Kalau begitu, alamat akan perang. Perang? Apa maksudmu? Perang sudah selesai. Tidak ada perang lagi. Wayan tidak mau kehilangan tongkat 2 kali. Ngurah tidak akan sudi menjamah perempuan dekil itu. Ratu Ngurah benar-benar mencintai Nyoman, Gusti Biang. Bohong. Baik, bacalah surat itu kalau tidak percaya. Surat? Ini surat Ngurah. Aku terima tadi. Sudah 5 hari yang lalu. Tapi kau keterlaluan. Coba baca. Swastiastu, Ibunda tercinta. Kalau aku bilang tadi, kamu bilang sudah 5 hari. Apa saja yang aku katakan kamu lawan. Dewa Ratu, dengarlah Wayan. Betapa pintarnya ia menghormati. Dengan singkat, Ananda kabarkan bahwa Ananda segera pulang. Ananda telah merencanakan berunding dengan ibu. Sudah masanya sekarang Ananda jelaskan. Meskipun Ananda belum menyelesaikan pelajaran, bahkan mungkin Ananda akan berhenti sekolah saja. Sebab tak ada lagi gunanya Ananda hendak menjelaskan kepada ibu bahwa Ananda tidak bisa lagi berpisah lebih lama. Rahasia ini Ananda simpan sejak lama supaya ibu tidak kaget nanti. Akan saya terangkan bahwa Ananda bermaksud Bermaksud apa? Bermaksud Iya, bermaksud apa? Baca terusnya, Gusti Biang. Jadi dia benar-benar mau kawin dengan perempuan itu? Iya. Tidak. Ini tidak boleh terjadi.
Aku melarang keras. Ngurah harus kawin dengan orang patut-patut. Sudah kujodohkan sejak kecil dia dengan Sagung Rai. Sudah kurundingkan pula dengan keluarganya di sana. Kapan hari baik untuk mengawinkannya? Dia tidak boleh mendurhakai orang tuanya seperti itu. Apapun yang terjadi, dia harus terus menghargai martabat yang diturunkan oleh leluhur-leluhur di puri ini. Tidak sembarang orang dapat dilahirkan sebagai bangsawan. Kita harus benar-benar menjaga martabat ini. Oh, aku akan malu sekali kalau dia mengotori nama baikku. Lebih baik aku mati menggantung diri daripada menahan malu seperti ini. Apa nanti kata Sagung Rai? Apa nanti kata keluarganya kepadaku? Tidak, tidak. Kau biang keladi semua ini. Kau yang menghasut supaya mereka bertunangan. Kau sakit gede. Tidak, Titiang tidak ikut campur, Gusti Biang. Ya, kaulah hantu yang memburu hidupku. Aku masih ingat kejadian zaman dahulu. Waktu aku masih muda dan kau memburuku dengan mata buayamu itu. Kau memang licik. Dasar manusia sudra. Kau menghasut anakku supaya kawin dengan Nyoman karena kau sendiri gagal. Siapa bilang Tiang gagal? Suamiku sendiri yang telah menggagalkan kau. Suami Gusti Biang seorang pembohong. Bedebah, berani kau menghina pahlawan di puri ini. Pahlawan? Pahlawan apa? Siapa yang mengatakan dia pahlawan? Semua mengatakan dia pahlawan. Dia telah berjuang untuk kemerdekaan dan mati ditembak Nica. Itu bohong. Orang-orang seperti dia yang telah menggabungkan diri dalam pasukan Gajah Merah memang pantas disebut pahlawan. Pahlawan penjajah. Orang-orang seperti dia telah menikam perjuangan dari belakang. Pergi bangsat. Angkat barang-barangmu. Tinggalkan rumah suamiku ini. Aku tak sudi memandang mukamu. Baik, aku akan pergi sekarang. Aku akan menyusul Nyoman. Aku juga sudah bosan tinggal di sini, meladeni tingkah lakumu. Tapi sebelum aku pergi, akan aku jelaskan tentang pahlawan gadungan itu. Gusti harus tahu. Tidak. Aku tidak mau mendengar. Kau telah menghina suamiku. Ini tidak bisa dimaafkan lagi. Pergi. Sebelum aku mengutukmu. Pergi. Rumah ini kepunyaanku. Tinggalkan gudangku itu. Pergi Bedebah. Benar. Pergi Leak. Jangan kau menggangguku lagi. Baik, Tiang akan pergi, Gusti Biang. Tinggalkan gudang itu sekarang juga. Enyah dari suamiku. Dia sudah menjadi setan.
Suamiku dihinanya, anakku dihasutnya. Terkutuk, terkutuk berdebah itu. Apa yang harus aku katakan kepada Sagung Rai kalau Ngurah kawin dengan perempuan sudra itu? Berdebah, terkutuk. Dewa Ratu, malangnya nasib orang tua ini. Semua mendustaiku. Semua orang menjadi binatang. Ibu, ibu. Siapa? Tiang, Ngurah, Tiang datang, ibu. Ngurah. Ya, Ngurah, bangun, ibu. Ngurah, Ngurah, kenapa kau baru pulang? Kau sudah lupa padamu ibumu. Kurang ajar. Aku telah dihina, direndahkan, Leak. Kalau kau ada di rumah, mereka tidak akan berani. Semua orang sudah pergi, tak ada yang merawatku. Kamu jadi kurus, hitam seperti kulit. Iya, saya bekerja di situ. Bekerja? Katanya belajar. Kenapa bekerja? Iya, bekerja sambil belajar. Karena itu kamu gagal. Ibu, banyak sekali yang saya pikirkan. Tapi kau tak pernah memikirkan ibu. Justru karena Tiang memikirkan ibu jadi begini. Kau memikirkan ibumu kalau kau perlu uang. Itu barang-barangmu. Iya. Itu koper yang ibu belikan dulu. Iya, Bu. Koper itu bisa kau jaga, tapi tujuanmu ke sana tidak. Mana barang-barangmu yang lain? Masih di pondokan, Bu. Mengapa kau tinggalkan di situ? Apa kau akan kembali ke situ? Saya tidak tahu. Semua tergantung. Tergantung apa? Entahlah, keadaan tentunya. Ibu kira kau sudah jadi orang. Ternyata mana cincinmu? Cincin? Waktu berangkat dulu, kau ibu kasih 3 buah cincin peninggalan ayahmu. Mana sekarang? Masih ada? Ada di tukang gadai. Aku sudah tahu kelakuan anak-anak yang mengaku-ngaku sekolah, tapi nyatanya hanya nonton bioskop. Aku sudah dapat firasat buruk kalau barang-barang peninggalan leluhurmu sudah kau perlakukan seperti itu. Jangan-jangan kau akan ikut merendahkan dan menghina ibumu ini. Buat apa kau pergi jauh-jauh kalau untuk bertambah bodoh? Untung kau tidak membawa perempuan dari sana, seperti Ngurah Purname di Puri Anom. Aku bisa mati berdiri. Kalau cuma perawan,
Perawan macam apapun di sini ada. Tinggal pilih saja. Tapi tidak ada yang lebih cantik, lebih halus, lebih rajin dari Sugeng Rai di seluruh puri-puri di Tabanan ini. Sekarang dia sudah besar dan cantik sekali. Besok kamu harus ke sana membawa oleh-oleh. Ibu bicara apa itu? Kau sudah besar dan pantas kau memberikan aku cucu sebelum kelewatan. Hanya itu yang aku tunggu sekarang. Bisa saja kita bicarakan itu, Ibu. Tidak. Sekarang, apa oleh-olehmu untuk Sugeng Rai? Kamu juga tidak membawa apa-apa buat ibu, bukan? Maaf, Ibu. Tapi kamu pasti tidak lupa membelikan begundal itu klompen, baju brokat, kacamata, kolong net, gincu, dan tas, ha? Aku minta balsem cap macan saja, tidak digubris. Perempuan kurang ajar. Perempuan? Perempuan siapa, Ibu? Putar-putar. Aku sudah menerima suratmu. Iya, nanti saja kita bicarakan. Kau sendiri kan yang menulisnya? Iya, Bu. Kau ingat apa semua yang kau tulis? Benar semua itu? Iya, nanti kita bicarakan. Nanti atau sekarang sama saja. Benar, Ngurah, kau yang menuliskan surat itu. Sebentar, Ibu. Nanti Tiang jelaskan. Ngurah, kau anak durhaka. Ibu, tenanglah, Ibu. Tidak, kalau masih berniat kawin dengan dia, jangan coba-coba memasuki rumah ini. Dan kalau kawin juga dengan dia, jangan lagi menyebut ibu kepadaku. Tenang, mari kita nanti bicarakan baik-baik. Yang sudah lelah, semuanya nanti kita bicarakan. Ibu pun sangat lelah. Tak ada waktu lagi berpanjang-panjang sebelum ini berakar menjadi sakit hati. Kita harus menyelesaikannya. Sekarang juga harus selesai. Begitukah keputusan Ibu? Ya, Yang ingin istirahat dulu. kau boleh berbuat sesukamu. Kalau semuanya sudah beres, ini adalah rumahku dan kau adalah ahli waris satu-satunya. Baiklah, kalau itu yang Ibu kehendaki. Kau tak perlu duduk. Ibu sendiri tak akan duduk sebelum semuanya selesai. Dengan baik, kita akan selesaikan sekarang. Jadi, kau bermaksud kawin dengan penjeroan itu? Begini, Bu. Jawab saja dengan singkat. Benar, kau mau mengawininya? Jawab, Ngurah. Jawab. Ya, Titi yang akan mengawininya. Ngurah, kau sudah diguna-guna. Kami saling mencintai, Bu. Cinta
Ibu dan ayahmu kawin tanpa cinta. Apa itu cinta? Yang ada hanyalah kewajiban menghormati leluhur yang telah menurunkan kita semua di sini. Kau tak boleh kawin dengan dia. Betapapun kau menghendakinya, aku telah menyediakan orang yang patut untukmu. Jangan membuatku malu. Ibu telah menjodohkan kau sejak kecil dengan Sagung Rai. Samurai? Tidak, Ibu. Apa kurangnya Sagung Rai dibanding dengan perempuan desa itu? Tidak. Tiang tidak ingin mau kawin dengan dia. Kenapa tidak? Ibu dan keluarganya telah selesai merundingkan semua. Dia sudah tamat SMP. Kelakuannya halus dan rajin. Ibu, soalnya bukan itu. Ibu harus mengerti. Sekarang orang ingin memilih sendiri teman hidupnya. Kalau ingin kau pelihara perempuan sudra itu karena nafsumu, terserahlah. Boleh kau pelihara sebagai selir. Kau boleh berbuat sesukamu, sebab aku telah memeliharanya sejak kecil. Tetapi untuk mengawininya dengan upacara itu tidak bisa. Kenapa tidak? Dia tidak pantas menjadi istrimu. Dia tidak pantas menjadi menantuku. Kenapa tidak, Ibu? Kenapa? Siapa yang menjadikan Sagung Rai lebih pantas dari Nyoman untuk menjadi istri? Karena derajatnya, Tiang tidak pernah merasa derajat Tiang lebih tinggi dari orang lain. Kalau toh Tiang dilahirkan di Purian, itu justru menyebabkan Tiang harus berhati-hati, harus pintar berkelakuan baik, agar bisa jadi teladan orang. Yang lain omong kosong semua. Tinggalkan, aku anak durhaka. Pergilah memeluk kaki perempuan itu. Kau bukan anakku lagi. Leluhurmu akan mengutukmu. Kau akan ketulahan. Ini tidak bisa diselesaikan begini saja. Panggillah Nyoman dan Bapak Wayan. Kita bicarakan tenang-tenang. Tidak, sudah kuusir leak-leak tuh. Aku sudah dihina, diinjak-injak. Diusir? Nyoman, Ibu usir? Ya, leak itu tidak boleh masuk rumahku ini. Setan tua itu juga. Biar mati dua-duanya sekarang. Kalau kau mau ikut pergi, terserah. Aku akan mempertahankan kehormatanku, kehormatan suamiku, kehormatan Sagung Rai, kehormatan leluhur-leluhur di puri ini. Tungura, tepat sekali. Ratu Ngura datang. Apa kabar, Bapak? Buruk, Tungura. Buruk sekali. Bapak sehat-sehat saja? Marahlah umpat si tua yang pikun ini. Apa? Nyoman telah pergi. Mana? Baru saja Tiang hendak menyusulnya sekarang. Baru saja? Iya, baru saja. Pasti belum jauh. Apa dia pergi, Bapak? Tungurah tahu sendiri. Gusti Biang tidak cocok dengan Nyoman. Tiang tidak bisa mendamaikannya. Nyoman sering ingin minggat.
Tapi tadi saja tiba-tiba dia pergi. Salah di tiang juga tuh Ngura. Sudahlah, biar dulu begitu. Semuanya akan selesai nanti. Saya juga telah bertengkar dengan ibu. Duduklah Bape, jangan ikut pergi. Duduklah Bape, pasti ibu yang salah. Bape sudah bertahun-tahun di sini. Tak baik kalau tiba-tiba pergi. Duduklah Bape. Tinggalkan sekarang rumahku. Sekarang ini juga. Tiang sudah berusaha baik-baik, tapi tidak berhasil. Bapak pergi sekarang. Pergi, Lea. Jangan mengotori rumah suamiku.
atas kematian 96 kawan-kawan yang berjuang habis-habisan itu. Dalam perang puputan itu, kita kehilangan kapten, Sumianyar, kawan-kawan tiang yang paling baik. Bahkan kehilangan Palai sendiri. Dialah yang berkhianat, dialah yang telah melaporkan gerakan ini semua kepada Ninja. Tidak, itu tidak benar. Bapak menghina keluarga saya. Bukan menghina, Tumura. Begitulah keadaannya. Desa Marga menjadi saksi semua itu. Hanya beliau dilahirkan sebagai putra bangsawan yang berpengaruh serta dihormati karena jasa-jasa leluhur. Dosa beliau pada Pak Rai terhadap semua korban puputan itu seperti dilupakan. Tapi yang tidak pernah melupakannya bukan hanya orang. Banyak pengkhianat-pengkhianat yang dianggap orang sebagai pahlawan. Sebenarnya yang benar-benar berjasa dilupakan orang. Saya tak senang dengan cara-cara Bapak ini. Diam-diam menjadi musuh dalam selimut. Susah payah saya memperbaiki nama baik keluarga. Sekarang Bapak hendak menodainya. Cari-cari kesalahan memang gampang Bapak. Tapi lupa besar jasa ayah saya kepada perjuangan. Sayang, dia sudah meninggal. Oh tidak, saya akan menjelaskannya. Tadi kata-kata Bapak. Bapak pergi. Berikan dia itu, Tumura. Berikan model itu, Tumura. Ayahmu ditembak, Nica. Buktikan Bapak. Buat apa? Buktikan Bapak. Tiang selalu mendampinginya. Tianglah yang selalu dekat dengan dia. Dan tianglah gerilnya. Lalu Aku telah sengaja melupakannya. Belanda itu yang memungutnya. Tetapi tak tahu siapa yang menembaknya. Dia sudah waktunya sekarang. Dia sudah cukup tua untuk mengetahuinya. Murah mungkin mengira ayah Murah yang sejati. Sebab dia suami sah dari ibu Murah. Tetapi dia bukan seorang pejuang. Dia seorang penjilat dari musuh gerilnya. Dia bukan lelaki jantan. Dia seorang wandu. Dia memiliki 15 seorang istri. Tapi itu hanya untuk menutupi kewanduannya. Kalau dia harus melakukan kewajibannya sebagai seorang suami, dialah yang sebagian besar ikut melakukannya. Tapi semua itu menjadi rahasia sampai kau lahir dan menganggap dia sebagai ayahmu yang sesungguhnya. Coba tanyakan kepada ibu Murah, siapa sebenarnya ayah Murah yang sejati? Dia pura-pura tidak tahu siapa laki-laki yang selalu tidur dengannya. Sebab sesungguhnya kami saling mencintai sejak kecil. Hanya kesombongannya terhadap martabat kebangsawanannya yang menyebabkan dia menolakku. Lalu dia kawin dengan bangsawan. Pengkhianat itu, penjilat itu, semata-mata hanya soal kasta. Meninggalkan dia yang telah mengharapkannya, yang bisa meninggalkannya. Sedangkan cinta
Tiang menghamba di sini karena cinta Tiang kepadanya, seperti cinta Ngurah kepada Nyoman. Tiang tidak pernah kawin seumur hidup, dan orang-orang selalu menganggap Tiang gila, pikun, tuli, hidup. Cuma Tiang sendiri yang tahu semua itu Tiang lakukan dengan sengaja untuk melupakan kesedihan, kehilangan yang tak bisa dibeli lagi. Tidak, Ngurah tidak boleh kehilangan masa muda Ngurah seperti Bapek yang hanya karena perbedaan kasta. Kejarlah perempuan itu, jangan-jangan dia mendapatkan halangan di jalan. Dia pasti tidak akan berani pulang malam-malam begini. Mungkin dia bermalam di Dauh Pala di rumah temannya. Bapek akan mengurus ibumu. Pergilah cepat, kejar dia sebelum terlambat. Ngurah sudah tahu semuanya. Ngurah sudah pantas mendengar itu, tapi jangan terlalu memikirkannya. Lupakan saja itu semua. Itu memang sudah terjadi. Tapi sekarang, setelah Ngurah tahu, hati kami merasa lega. Sekarang lupakan semua itu. Lupakan. Jangan bersakit-sakit memikirkannya. Semua itu bohong. Tiang bukan ayah Ngurah. Tiang adalah Wayan yang pikun dan akan mati. Dan beliau itulah ayah Ngurah, bukan pengkhianat. Dia seorang pahlawan dan pantas Ngurah sebut ayah. Ya, banyak terdapat keburukan di atas dunia ini, tetapi tidak semua keburukan yang kita ketahui itu perlu orang lain tahu. Kalau bisa membuat keadaan lebih buruk lagi, pergilah ke Ngurah dan Tiang yang akan meladeni Gusti Biang. Bagaimana Gusti Biang? Kenapa kau ceritakan itu kepadanya? Waktu telah tiba. Dia sudah cukup dewasa untuk mengetahuinya. Kau menyebabkan aku sangat malu. Wayan, kenapa Ngurah dicegah kawin? Kita sudah cukup menderita karena perbedaan kasta ini. Sekarang sudah waktunya pemuda-pemuda bertindak. Dunia sekarang sudah berubah. Orang harus menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan lagi. Bagaimana Gusti Biang? Aku tidak akan mencegahnya lagi. Kita akan mengawinkannya. Tapi jangan ceritakan lagi tentang yang dulu-dulu. Aku sangat malu. Kalau begitu, Wayan tidak jadi pergi. Wayan akan menjagamu. Kita berdua akan bersama-sama sampai mati. Dan di atas kuburan kita nanti, anak-anak itu berumah tangga dengan baik. Sagung Mira. Apa Wayan? Kau tetap cantik seperti Dewi Sri.